Wa qad sadaqallahu haitsu yaqul. Dan sungguh telah benar Allah Subhanahu wa taala ketika Dia berfirman, utlu ma uhiya ilaika minal kitab. Bacalah apa yang telah diwahyukan kepada engkau dari Alkitab. Wa aqimis shalah, dan dirikanlah salat. Innas sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya salat itu mencegah atau melarang dari perbuatan keji dan mungkar. Surah Al-Ankabut ayat 45. Ini masih membahas di antara hikmah disyariatkannya salat di dalam kitab Taisirut Takrib. Di antara hikmahnya adalah ini, salat itu menghalangi, mencegah, melarang dari perbuatan keji dan mungkar. Tapi masalahnya adalah kita lihat tidak sedikit orang sholat itu masih terlibat kemungkaran, kekejian, tidak sedikit. Bahkan ada beberapa kadang pondok pesantren yang kiainya berbuat keji. Di mana yang kemarin barusan rame itu di Jambi, apa? Muara Jambi ya. Berapa? 12 itu. 12 santri. Maka pelakunya ini gelarnya Al-Hafiz, orang hafal Al-Qur'an. Ya. Sebelumnya di mana itu? Di yang 32 ada santriwati, ada santri. Jadi bisa ACDC. Kelakian bisa, kebinian bisa. Ini kan bejat. Sementara ayat ini katakan tadi, kalau diterjemahin sering kan innas sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar, itu diterjemahin sesungguhnya salat itu mencegah perbuatan keji dan mungkar. Karena itu mungkin pagi ini kita bahas tafsirnya aja. Saya kutipkan dari tafsir Al-Qurtubi. Ketika beliau menafsiri ayat ini, beliau katakan fihi arba'u masail. Di dalam ayat ini ada 4 persoalan. Ya, ada 4 masalah. Al-ula qauluhu ta'ala utlu. Yang pertama dalam ayat ini Allah berfirman, ya, utlu. Utlu itu adalah amrun minat tilawah, fi'il amar, kata kerja dari kata tilawah waddu'u bi 'alaiha. Jadi dari kata membaca dan membiasakan diri membaca. Jadi utlu artinya biasakan membaca. Ya. Jadi perintah untuk mendorong kita membaca Al-Qur'an. Biasakan. Kalau di sini tiap subuh ada membaca Al-Qur'an Yasin misalnya sudah. Mudah-mudahan termasuk kita sudah menjalankan perintah itu, membiasakan membaca Al-Qur'an. Ini persoalan pertama. Kemudian Alkitab yuradu bihi Al-Qur'an. Alkitab dalam ayat ini maknanya adalah Al-Qur'an. Jadi biasakan membaca Al-Qur'an. Dan banyak perintah ini dibarengi dengan celaan orang yang tidak mau baca Al-Qur'an, berpaling dari Al-Qur'an. Ini yang pertama. As-saniyah, yang kedua, qauluhu ta'ala wa aqimis shalah. Jadi perintah pertama baca Al-Qur'an, kemudian perintah kedua aqimis shalah. Al-khitabu lin-nabiyyi sallallahu alaihi wasallam wa ummatihi. Seruan ini berlaku untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam dan umatnya. Aqimis shalah ini kan perintahnya sebetulnya kepada Nabi, dan dirikanlah salat. Bukan aqimu. Kalau aqimu itu kalian semua. Tapi kalau aqimi satu orang yang disuruh, yakni Nabi. Nah, kadang orang berpandangan, wah kalau begitu kita tidak disuruh. Nah itu salah. Ada kaidah khitabur rasul, khitabun li ummati. Seruan kepada Rasul itu adalah seruan kepada umat beliau. Jadi kalau yang disuruh itu Rasul, umatnya berarti disuruh juga. Ya. Malam yarid dalilun yukhassisuh, selama tidak ada dalil yang itu mengkhususkan seruannya kepada Nabi saja. Jadi kalau ada hukum untuk Nabi itu berlaku untuk umatnya, kecuali ada dalil mengkhususkan kepada Nabi. Misalnya apa? Mengkhususkan Nabi, ya, bebini lebih dari 4, itu khusus untuk Nabi.
Kadang-kadang umatnya ini ngikutin Nabi juga, lebih ini 9 misalnya. Ada begitu kan? Jangan ada yang lebih itu. Yang fankihu ma tabalakum minan nisa masna wa thulatsa wa ruba'. Kan ada dalam Al-Qur'an, nikahilah wanita-wanita mana saja yang engkau senangi, 2 ya, dan 3 dan 4. Ini memahaminya masna wa thulatsa, wa di situ ditambahkan. 2 dan 3 tambahi 3 dan 4, nah 9. Ada kelakuan kayak gitu, ada. Punya pondok juga dulu itu. Jadi ya Allah, ngeri juga ya. Itu kalau di tafsir Qurtubi ya memang bisa ditafsiri begitu, bisa, tapi itu orang-orang bodoh aja katanya. Dan tidak begitu. 4 sahabat aja ketika ada istrinya lebih dari 4, turun ayat itu Nabi menyuruh untuk pilih 4, lainnya ceraikan. Jadi tidak bisa difahami semau-maunya tadi, dijumlahin jadi 9. Ada yang jumlahin malah jadi 18. Karena apa? Masna diartikan 2-2. Ya, masna ini artinya 2-2. Sulasa 3-3. Ya, 2-2 3-3 sudah 10. Waruba, ruba itu 4-4 diartikan begitu. 8-4 8. Jadi dijumlahkan jadi 18. Ya, semau-maunya. Nah, bolehnya nikah lebih dari 4 itu khusus untuk Rasul. Ya. Apa khalisatan laka min dunil mu'minin, ada ungkapan gitu. Itu khusus engkau, bukan untuk orang yang beriman yang lain. Tapi kalau aqimis shalah ini tidak ada dalil mengkhususkan untuk Rasul. Tapi ini justru dalilnya menunjukkan juga untuk umatnya. Rasul wajib, umatnya juga wajib sholat. Wa iqamatus shalah adauha fi waktiha. Yang dimaksud dengan mendirikan atau menegakkan sholat itu adalah menunaikannya fi waktiha, pada waktunya, bi qiraatiha, dengan membaca Al-Qur'an di dalamnya, ya, baca zikir-zikir sholat, wa ruku'iha, dan rukuk, ya, wa sujudiha, dan juga sujud, wa qu'udiha, dan juga qu'ud, duduk, ya. Sujud, duduk antara 2 sujud, wa tasyahhudiha, dan juga tasyahud, wa jami'i syurutiha, dan semua syarat-syaratnya. Jadi di sini sholat itu begitu. Sekarang ini banyak aliran-aliran yang tidak karu-karuan. Sholat wajib ya, tapi dia sholatnya cukup begini aja, diem aja, menghadap ke timur. Aliran-aliran gitu, ya Allah, kita lihat di sosmed itu ada grup-grupnya begitu, merasa ma'rifat, sholatnya kemudian cukup bersila saja. Tidak begitu. Jadi yang dimaksud sholat di sini, menegakkan sholat itu ya tadi yang lengkap seperti kita sholat itu. Itu makna kedua tentang ayat ini. Persoalan ketiga, as-salisah, yang ketiga, qauluhu ta'ala innas sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sholat itu ya, mencegah atau melarang. Kayaknya lebih pas diartikan melarang. Tanha, ya, nahi mungkar, melarang dari kemungkaran. Tanha 'anil fahsya' wal munkar. Tadi diartikan mencegah juga tidak keliru sebetulnya. Tapi nanti muncul gambaran, loh itu sholat kok maksiat? Kayak apa? Sholatnya tidak mencegah berarti. Nah, maknanya di sini apa? Yuridu innas sholatal khamsa hiya allati ya, tukfaru atau tukaffaru atau tukaffiru ma bainaha minadz-dzunub. Maksud sholat itu mencegah dari kekejian dan kemungkaran. Maksudnya adalah sesungguhnya sholat 5 waktu itu dialah yang menutupi apa yang ada di antara sholat itu dari dosa-dosa. Artinya sholat 5 waktu itu dia menutupi atau menghapus dosa-dosa di antara sholat. Jadi ini dosa-dosa kecil, kemungkaran, kemaksiatan yang dosa kecil
kalau kita tinggalkan dosa besar, maka dengan sholat itu sudah terampuni, terhapus dosa-dosa kecil itu. Dengan sholat, dengan wudhu, dengan kita bersalaman, itu sudah Allah hapus dosa-dosa itu. Kama qala alaihi salam, sebagaimana bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ara'aitum law anna nahron bi babi ahadikum. Bagaimana pandangan kalian andai kata ada sungai di depan rumah kalian, yaghtasilu fihi kulla yaumin khamsa marrat, yang dia itu kemudian bisa mandi satu hari itu 5 kali. Hal yabqa min daronihi syai'un, apakah akan ada kotoran di badannya, atau min badanihi min daronihi syai'un. Kalau mandi 5 kali sehari, kira-kira akan adakah itu kotor? Maka sahabat menjawab, la yabqa min daronihi syai'un, tidak akan tersisa itu noda-noda kotoran di badan, tidak ada lagi. Kata sahabat begitu. Mandi 5 kali. Mandi ini kaum muslimin budaya dulu di Eropa itu tidak biasa mandi katanya. Di Eropa itu zaman kaum muslimin banyak bisa mandi wudu. Di Eropa banyak bisa tidak mandi. Mungkin juga cuaca ya, karena dingin kali ya. Dingin tidak mandi, tidak keringetan, tidak apa-apa itu. Kemudian Nabi SAW bersabda, fadzalika mathalus shalawatil khamsi yamhullahu bihinnal khataya. Begitu pula sholat 5 waktu itu, maka dengan sholat itu Allah menghapus kesalahan-kesalahan yang ada pada seorang muslim. Jadi insya Allah begitu. Dosa-dosa kecil, kalau dosa besar ya mesti tobat. Mesti tobat. Apa misalnya dosa besar, korupsi, sekarang ini banyak marak makelar kasus, itu dosa besar. Khianat, dikasih amanah untuk menghapus situs-situs perjudian online, kan yang kemarin ditangkap itu berapa orang tuh, pegawai Komdiki ya, disuruh kerjaannya itu memblokir situs judi, malah justru dipeliharanya itu 1000-an situs judi itu. Ada 5.000 berapa itu ya situsnya itu. Harusnya diblokir. Ini malah sebagian situs dakwah itu diblokir. Situs judinya 1000 dipelihara. Artinya tidak diblokir. Malah dimintai duit. Satu situs itu 8,5 juta. Kalikan 1000 berapa? 8,5 miliar. Ibu-ibu tahu berapa nolnya itu? 8,5 miliar. 8.500 juta ya, itu 8,5 miliar itu. Kalau ada duit 1 juta itu segepok itu 1 juta, nah itu ada 8.500 gepok, 8,5 miliar. Enggak tahu sehari atau seapa itu. Satu situs 8,5 juta. Makanya pagar makan tanaman dia itu. Walaupun dia mungkin tidak berjudi, dia itu kena dosanya itu. Orang berjudi lewat situs itu, dia kena. Dapat itu dosanya numpuk-numpuk itu. Tidak bisa itu sekedar sholat 5 waktu ya, ngadakan pengajian, tidak bisa. Ya harus tobat betul-betul, tobat. Maka orang kadang berjudi itu ketagihan, tidak sembuh dengan ini sudahlah saya tobat, saya tutup situsnya. Tidak, dia cari situs yang lain. Ngeri itu dosa-dosa begitu. Jadi kalau dosa kecil, kita hilap-hilap kita di luar, ada naik motor melihat aurat wanita misalnya, ya insya Allah dengan sholat itu bisa terhapus. Kharrajahu Tirmidzi, hadis ini dikeluarkan oleh Imam At-Tirmidzi min hadits Abi Hurairah, dari hadis Abu Hurairah. Faqala fihi haditsun hasanun sahih. Dan Imam At-Tirmidzi mengatakan di dalam hadis ini ya, tentang hadis ini sebagai hadis hasan sahih. Jadi ini dalil bahwasanya maksud dari mencegah itu adalah menghapus dosa. Jadi ada dosa seret hilang, dosa seret hilang, kayak mungkin wiper gitu ya, wiper mobil gitu. Ada titikan hujan, hilang gitu.
Tapi ini bukan berarti kalau gitu kita bikin aja dosa. Nggak nyuruh gitu, nggak. Karena orang yang sholat nanti di dalam Sahih Bukhari itu melihat dosa itu seperti melihat dia seolah-olah duduk di bawah gunung. Gunung diletakkan di atas, yang dia takut itu jatuh. Di atas ada gunung ini, dia di bawahnya. Orang yang beriman itu melihat dosa seperti itu. Tidak melihat oh ini dosa kecil, tidak. Sementara orang-orang fajir, orang-orang durhaka itu melihat dosa seperti lihat lalat yang lewat, tidak ada masalah. Sehingga kalau kita melihat kesalahan itu masih menganggap remeh, nah itu ada ciri-ciri orang durhaka. Wa qala Ibnu Umar as-salatu huna al-Qur'an. Ibnu Umar yakni Abdullah putranya Sayyidina Umar bin Khattab itu mengatakan inna sholata tanha 'anil fahsya wal munkar. Salat di sini adalah Al-Qur'an. Maknanya adalah alladzi yutla fil shalah yanha 'anil fahsya wal munkar. Yang dibaca di dalam salat itu ya, melarang dari kekejian dan kemungkaran. Ya, jadi Al-Qur'an itu melarang kekejian dan kemungkaran. Wa 'aniz zina wal ma'asi, ya. Melarang dari perzinaan dan ma'asi, kemaksiatan. Termasuk kemaksiatan itu sebetulnya perilaku yang kadang dianggap wajar, yakni apa? Mukhannatsina minar rijal. Ya, la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al mukhannatsina minar rijal wal mutarajjilati minan nisa. Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang mukhannats, lelaki ya, mukhannats minar rijal, lelaki yang berperilaku seperti wanita. Banyak sekarang ini. Beberapa waktu lalu kita lihat di Facebook itu video anak SMP laki-laki kayak joget kayak perempuan, itu gayanya kayak perempuan. Yang parahnya lagi guru-gurunya ikut joget di belakang. Ya Allah, ini gimana, parah ini. Perilaku laki-laki gayanya kemayu apa. Banyak jutaan di Indonesia itu berkembang dibiarkan begitu saja. Yang akhirnya ya tadi yang seperti yang di Jawa Barat itu, meskipun dia punya pondok perilaku gitu, santrinya disodomi, ngeri. Makanya Rasul sejak awal-awal itu dilaknat itu begitu. Dosa itu, maasi. Ini terkait dengan sholat itu mencegah dari kekejian dan kemungkaran. Ya, ini yang pertama tadi maksudnya menghapus dosa antar sholat. Yang kedua, penafsiran sebagian sahabat maknanya Al-Qur'an itu melarang orang berbuat keji dan mungkar. Nah, ini wa qala Hammad ibnu Abi Sulaiman wa ibnu Juraij wal Kalbi al-'abdu madama fi sholatihi la ya'ti fahsya'a wala munkaran ay inna sholata tanha ma dumta fiha. Ini penafsiran dari Hammad bin Abi Sulaiman, kemudian Ibnu Juraij dan Al-Kalbi. Nama orang Al-Kalbi, bukan Kolbi, pakai kaf di sini. Kata mereka, seorang hamba selama dia di dalam sholat, maka dia tidak akan melakukan kekejian dan tidak juga kemungkaran. Yakni sesungguhnya sholat itu menghalangi atau mencegah dari kekejian dan kemungkaran selama engkau di dalam sholat itu. Nah, ini, kalau seperti ini kan tidak aneh ya. Orang sholat gimana mau keji dan mungkar? Ya selama masih sholat tidak akan melakukan kekejian dan kemungkaran. Ini pengertian ketiga ya. Jadi Ibnu Atiyah mengatakan ya, beliau ya tadi muncul pertanyaan, gimana ini hadis ini? Gimana ayat ini? Padahal ada riwayat Anas bin Malik, kana fata minal ansar yusalli ma'an nabiyyi sallallahu alaihi wasallam. Adalah seorang pemuda dari kalangan Ansor, dia sholat bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walam yada'u syai'an minal fawahish wassariqah illa raqibah. Tetapi orang ini tidak membiarkan ada kekejian ya,
mencuri ya illa raqibah, kecuali dia lakukan itu. Jadi ada pemuda biasa nyuri ya, biasa berbuat keji, tapi sholat bersama Nabi coba. Fadzukira lin Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka diceritakan itu kepada Nabi, itu loh ada pencuri ikut sholat. Maka Nabi mengatakan innas sholah satanhahu, sesungguhnya sholat itu nanti akan menghalangi dia. Kalau dia rajin sholat itu akan berhenti, itu insya Allah begitu. Jawaban bijak dari Nabi. Tidak kemudian Nabi, oh itu sholat mau nyuri sendal aja. Karena dulu sendal tidak dilepas masuk masjid. Masjidnya masih dari tanah alasnya. Jadi kadang begitu, dia sholat, dia melakukan kemaksiatan. Maka kalau dia rutin sholat, insya Allah Allah mudahkan dia tinggalkan kemaksiatan itu. Sehingga kita jangan celah, ini sholat iya, maksiat iya, baik tidak usah sholat. Tidak begitu, ya sholatlah terus. Karena sholat itu wajib. Dan minta pada Allah Subhanahu wa ta'ala agar dengan wasilah sholat itu, kemungkaran itu Allah mudahkan untuk dia tinggalkan. Ada ulama begitu, ada kisahnya siapa? Imam Al-Fudail bin Iyad. Biasa ini awal waktu masih maksiatnya itu membegal. Tapi puasa juga. Puasa. Yang akhirnya Allah beri jalan, tobat. Bahasa bahari apa? Penyamun. Sekarang tidak ada lagi kata penyamun, itu tidak ada. Begal. Masih puasa tapi membegal. Ya insya Allah itu kalau dia istiqomah, insya Allah mudah-mudahan Allah jadikan itu wasilah dari tobatnya dia dari kemungkaran itu. Jadi maknanya bisa begitu. Sholat itu kalau dilakukan terus insya Allah. Kalau maksiat ya dia akan berhenti ya, kalau diterima nanti sholatnya. Maka tetaplah jangan kita cela ada orang sholat kok maksiat, jangan dicela. Nabi aja tidak mencela itu, tidak ya. Yang dicela itu maksiatnya, jangan sholatnya. Walam yalbas antaba wa soluhat haluhu. Dan ternyata betul itu. Tidak berapa lama pemuda itu tobat dan kondisinya menjadi baik. Ya. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, alam aqul lakum. Kemudian Rasul berkata, bukankah sudah kukatakan itu? Sudah kukatakan kepada kalian, dia akan tobat itu. Wa fil ayati ta'wilun salis. Dan di dalam ayat ini kenapa salat mencegah dari perbuatan keji dan mungkar, itu ada takwil yang ketiga, wa huwa allazi irtadahu al-muhaqqiquna wa qala bihi al-masyakhatu as-sufiyah wa dzakarahul mufassirun. Ya, ada penakwilan yang ketiga, yakni ini penakwilan atau penafsiran para ahli tahqiq, para syekh-syekh sufi dan juga para mufassir, yakni yang dimaksud aqimis shalah, dirikan sholat yang bisa mencegah keji dan kemungkaran itu adalah idamatuha, yakni kalau dawam terus menerus, tidak ada bolong-bolong. Wal qiyamu bihududiha, menjaga batasan-batasan sholat ya. Jadi kalau betul-betul, ini kalau penafsiran para ahli tasawuf, kalau sholatnya betul-betul, maka betul dia tidak akan berbuat kemaksiatan dan kemungkaran ya. Sebaliknya kalau ada berbuat maksiat dan kemungkaran, coba periksa sholatnya, bisa jadi ya tidak betul, dalam artian tidak terjaga sholat itu, bisa jadi bolong-bolong, ada tidak sholatnya, atau sholat sekadarnya aja tidak sah atau gimana, tidak perhatian terhadap sholat. Kalau di dalam tafsirnya Ibnu Ashur itu ada penafsiran yang bagus juga terkait ini. Beliau katakan inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Di situ dikatakan tanha. Tanha itu lain tamna. Tanha itu artinya tadi melarang. Artinya kalau sholat itu mestinya dia dilarang dari perbuatan keji dan mungkar. Sholatnya itu melarang. Yang namanya melarang kan ada orang melanggar larangan. Tidak dikatakan inna sholata tamna. Kalau tamna itu artinya mencegah tadi, menghalangi. Kalau menghalangi berarti orang mau lewat tidak bisa. Tapi kalau sedang melarang, ya sudah dilarang, orang tetap jalan.
ada begitu. Mudah-mudahan sholat kita ini ya sholat yang kita dapat hikmah ini. Pertama maknanya tadi menghapus, kalau ini insya Allah ya, dikatakan sabda Nabi tadi dapat itu. Setiap yang sholat terhapus, antar sholat itu dosa-dosanya dihapus. Tapi yang kita harapkan lebih dari itu, ya sholat ini bisa mengerem kita, menghalangi kita dari perbuatan keji dan mungkar. Ini mungkin beberapa hal terkait ayat ini. Nanti insya Allah kita lanjutkan ke Taisirut Takrib.